Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurahlimah, kelas SIB. Pada video ini saya akan menjelaskan instalasi framework Connector 3, konsep MVC, serta alur proses login sederhananya. Langkah pertamanya, instalasi framework Connector 3. Pertama, buka browser, terus masuk ke website resmi Connector, terus download Connector versi 3 hingga proses downloadnya selesai. Setelah selesai, buka folder download, cari file Connector yang telah di-download, lalu ekstrak folder tersebut, terus rename folder menjadi CI3 biar mudah diingat. Lalu pindahkan folder tersebut ke XMPP. Copy folder CI3 tersebut, masuk ke folder XMPP, terus masukkan folder CI3 tersebut ke dalam HTTdocs. Selanjutnya, buka aplikasi XMPP Control Panel, terus klik tombol Start pada APC dan MySQL. Selanjutnya, buka aplikasi Visual Studio Code, lalu klik Open Folder, pilih folder CI3 yang ada di folder XMPP dan HTTdocs tersebut. Setelah project berhasil dibuka di Visual Studio Code, selanjutnya dilakukan beberapa konfigurasi dasar pada Connector 3. Selanjutnya, untuk konfigurasi base URL, buka folder application, config, terus config php, cari kode yang bentuk config base URL sama dengan terus diubah menjadi config base URL sama dengan kutip http :// dan localhost CI3 kutip terus kutip koma. Setelah pengaturan base URL selesai dilakukan, langkah berikutnya yaitu membuat database pada PHP myadmin. Buka browser, ketik localhost php myadmin, pilih menu news untuk membuat database baru. Masukkan nama database, contohnya login_ci, lalu di create. Buka kembali aplikasi Visual Studio Code, buka folder yang bagian application, kemudian pilih folder config dan buka file database php. Pada file database PHP, ubah konfigurasi databasenya, scroll bagian bawah, terus tambahkan di bagian username dengan root, terus di bagian database tambahkan nama database yang telah kita buat sebelumnya, namanya yaitu login_ci. Konfigurasi ini digunakan agar Connector terhubung dengan database MySQL yang telah kita buat sebelumnya. Setelah konfigurasi database selesai dilakukan, langkah berikutnya dengan mengaktifkan autoload database pada Connector 3. Langkahnya pertama, buka folder yang bagian application, pilih folder config dan buka autoload php. Cari kode yang bagian autoload library array, terus kemudian diubah menjadi autoload library sama dengan array, terus ditambahkan kutip database, baru ditutup kurung, terus titik koma. Dengan mengaktifkan autoload database, maka koneksi database akan otomatis aktif saat project Connector dijalankan. Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, langkah terakhir yaitu menjalankan project Connector 3 pada browser. Kemudian buka browser dan klik localhost /ci13. Jika instalasi dan konfigurasi berhasil dilakukan, maka akan muncul halaman Welcome Connector 3 pada browser. Halaman tersebut menandakan bahwa framework Connector 3
berhasil diinstal dan siap digunakan. CodeNectar memiliki struktur project yang sudah tersusun secara rapi. Folder application digunakan untuk membuat aplikasi yang akan dikembangkan. Folder sistem berisi isi framework CodeNectar, sedangkan di file index.php merupakan file utama yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi diakses melalui browser. Sebagian besar proses pengembangan aplikasi dilakukan pada folder application. Di dalamnya terdapat config, controllers, model, dan view. Pada folder config digunakan untuk konfigurasi, controller digunakan untuk logika program, models digunakan untuk pengolahan data, sedangkan view digunakan untuk tampilan halaman pada browser. Controller merupakan bagian yang menerima request dari browser dan mengatur proses yang akan dijalankan oleh aplikasi. Pada CodeNectar 3, controller bawaan yang tersedia yaitu Welcome PHP. Pada controller Welcome PHP terdapat function index. Di function index ini akan dijalankan secara otomatis ketika alamat localhost dibuka pada browser. Di dalam function tersebut terdapat perintah untuk menampilkan halaman welcome message. Terus, file welcome message PHP merupakan file view yang berisi tampilan halaman welcome CodeNectar yang sebelumnya muncul pada browser. Sebagai contoh penggunaan dasarnya, saya akan mengubah tampilan halaman welcome. Perubahan dilakukan pada file view, kemudian filenya disimpan. Saya akan mengubah dari welcome to connector menjadi selamat datang di project connector. Untuk menjalankan hasil perubahan yang telah kita buat tadi, refresh browser localhost CI3. Setelah halaman direfresh, perubahan langsung terlihat pada browser. Ini menunjukkan file view berhasil diubah dan ditampilkan oleh CodeNectar. Dari contoh sederhana ini dapat dilihat bahwa penggunaan dasar CodeNectar dimulai dengan membuka project, terus memahami struktur folder, mengelola controller, serta mengubah tampilan pada view. Dengan cara ini, pengembang dapat mulai membangun aplikasi web menggunakan framework CodeNectar. Sebelumnya saya akan menjelaskan konsep MVC atau model view controller. Jadi CodeNectar menggunakan konsep MVC atau model view controller. Konsep ini digunakan untuk memisahkan bagian tampilan, proses aplikasi, dan pengolahan data agar program lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Controller berfungsi sebagai pengatur jalannya aplikasi. Ketika pengguna membuka website melalui browser, controller akan menerima permintaan tersebut dan menentukan proses yang akan dijalankan. Pada contoh ini, function index akan dijalankan saat alamat localhost dibuka. Controller memanggil view bernama welcome message untuk ditampilkan kepada pengguna. View berfungsi untuk menampilkan halaman yang dilihat oleh pengguna. Semua tampilan website seperti teks, gambar, dan tombol biasanya berada di dalam folder view. Contohnya pada perubahan yang saya lakukan sebelumnya berada pada file view. Karena itu, setelah halaman direfresh, tampilan website ikut berubah. Model berfungsi untuk mengelola data dan berhubungan dengan database. Model biasanya digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data dari database. Pada proyek awal ini, folder models ini masih kosong karena belum ada proses pengolahan data. Model biasanya mulai digunakan saat membuat fitur login, registrasi, atau pengelolaan data. Pada konsep MVC, pengguna mengakses website melalui browser. Permintaan tersebut diterima oleh controller
Jika membutuhkan data, controller akan meminta data kepada model. Model kemudian mengambil data dari database dan mengembalikannya ke controller. Setelah itu, controller mengirimkan data ke view untuk ditampilkan kembali pada browser. Flow process merupakan alur perjalanan data pada framework CodeIgniter, mulai dari pengguna mengakses website hingga halaman yang ditampilkan kembali kepada browser. Lalu, proses dimulai ketika pengguna mengetik halaman website pada browser, misalnya pada localhost /ci3. Tindakan ini akan menghasilkan request atau permintaan yang akan dikirimkan ke aplikasi CodeIgniter. Dan setelah menerima request dari browser, CodeIgniter akan memeriksa routing. Routing berfungsi untuk menentukan controller mana yang akan dijalankan. Pada project ini, controller default yang digunakan adalah welcome. Setelah routing menemukan controller yang sesuai, request diteruskan ke controller. Terus controller bertugas mengatur proses yang akan dijalankan oleh aplikasi. Pada function index, controller memanggil view bernama welcome message untuk ditampilkan kepada pengguna. Terus, apabila aplikasi membutuhkan data, controller akan memanggil model. Model bertugas berkomunikasi dengan database untuk mengambil, menambah, mengubah, atau menghapus data. Pada proyek ini, model belum digunakan karena masih menampilkan halaman sederhana tanpa data dari database. Setelah proses selesai, controller akan mengirimkan hasil ke view. View bertugas menampilkan halaman yang dapat dilihat oleh pengguna. Terakhir, halaman yang telah diproses akan ditampilkan kembali kepada browser, sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Dan inilah alur dasar flow proses pada framework CodeIgniter 3. Selanjutnya, saya akan membuat contoh implementasi hasil login sederhana pada CodeIgniter 3. Contoh ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana alur request diproses mulai dari browser, routing, controller, model, database, hingga hasilnya ditampilkan kembali kepada browser. Pada tahap instalasi sebelumnya, saya sudah membuat database login dengan nama login_ci dan menghubungkannya dengan CodeIgniter. Oleh karena itu, pada bagian ini saya hanya akan menambahkan tabel dan data pengguna yang perlu untuk proses login. Selanjutnya, saya membuat tabel user untuk menyimpan data username dan password. Kemudian saya menambahkan satu akun, contohnya username dengan admin dan password 12345. Selanjutnya, di bagian folder application controller dibuat file namanya login php. Controller login digunakan untuk menerima request dari browser, terus menampilkan halaman login dan memproses data login yang dimasukkan pengguna. Terus di bagian model digunakan untuk mengakses database dan memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan pengguna sesuai dengan data yang tersimpan. Selanjutnya di bagian model, di folder application, di model buat file namanya login_model php. Model digunakan untuk mengakses database dan memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan pengguna sesuai dengan data yang tersimpan di database.
Lanjut, di bagian view dibuat juga file namanya login.php. Terus buat codingannya, dan bagian view login ini digunakan untuk menampilkan form login yang berisi input, username, dan password. Terus kita mengaktifkan URL-nya, buka application, config, autoload, terus cari codingan yang $autoload helper sama dengan array buka kurung tutup kurung, terus diubah menjadi autoload helper sama dengan array buka kurung kutip URL kutip tutup kurung titik koma, terus disimpan. Helper URL ini diaktifkan agar fungsi set URL dapat digunakan pada halaman login. Selanjutnya kita akan menjalankan login. Buka di browser localhost ci3 index.php /login, maka akan muncul halaman login. Ketika saya memasukkan username dan password sesuai dengan data pada database admin, terus passwordnya 12345, sistem akan menampilkan pesan login berhasil. Namun jika saya masukkan misalnya username admin terus passwordnya salah, maka akan muncul login gagal. Berdasarkan praktek yang telah saya lakukan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa CodeNighter 3 menggunakan konsep MVC yang memisahkan antara model, view, dan controller, sehingga pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur. Pada contoh login sederhana yang telah saya buat, dapat dilihat bagaimana alur data berjalan dari browser hingga database dan kembali ditampilkan kepada pengguna.